sebagai hubungan kodrati terikat untuk saling memenuhi kebutuhan. Kebutuhan merupakan perwujudan budaya manusia yang lahir dengan berbagai ragam pemenuhan kebutuhan secara sempurna jika hubungan dengan manusia lain. Hubungan harus dilandasi ikatan moral sebagai nilai moral yang harus ditumbuhkan berisi kewajiban dan hak yang dilakukan secara timbal balik dan seimbang. Nilai moral menjadi sumber norma moral yang memperkuat hubungan manusia dengan manusia lain agar senantiasa bekerja dan berkarya dalam pemenuhan kebutuhan hidup untuk hidup yang lebih sempurna dan manusiawi. Bekerja dan berkarya merupakan eksistensi untuk membuktikan kualitas manusia. Berdasarkan isu teoritis tersebut, izinkan kami dari kelompok 17 Etika Profesi Hukum menjawab sejumlah pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pemenuhan arti kebutuhan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, menjelaskan hakikat pemenuhan kebutuhan dengan berlandaskan ikatan moral. Yang ketiga, pendapat Søren Kierkegaard tentang eksistensi manusia dalam penyempurnaan hidupnya. Yang keempat, caranya manusia untuk mendapat tujuan hidup sempurna pada hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Perkenalkan, nama saya Karissa Salsabila dengan NPM 2352011019. Di sini saya dari kelompok 17 di mata kuliah Etika Profesi Hukum. Saya akan menjelaskan pertanyaan yang nomor 1, yaitu pemenuhan kebutuhan dalam hubungan manusia di lingkungan budaya itu artinya manusia nggak bisa hidup sendiri dan memenuhi kebutuhannya tanpa orang lain. Semua kebutuhan, termasuk kebutuhan akan rasa aman, keadilan, dan ketertiban, hanya bisa terpenuhi kalau ada hubungan sosial yang berjalan dengan baik dan saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Sepando Lumbu, NPM 2352011155. Ini saya akan menjawab soal nomor 2. 1. Moral sebagai landasan hubungan pemenuhan kebutuhan antar manusia harus dilandasi dengan ikatan moral, bukan sekedar kepentingan semata. 2. Hak dan kewajiban. Timbal balik setiap hubungan dalam pemenuhan kebutuhan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang antara satu pihak dengan yang lainnya. 3. Moral ditumbuhkan dari dalam. Nilai moral bukan aturan paksa dari luar, melainkan sesuatu yang harus ditumbuhkan dalam diri manusia itu sendiri. 4. Nilai moral atau norma moral. Nilai moral menjadi sumber terlahirnya norma moral yang memperkuat hubungan antar manusia. 5. Bekerja dan berkarya. Manusia didorong untuk senantiasa bekerja dan berkarya sebagai wujud pemenuhan kebutuhan yang bermoral. 6. Cermin martabat manusia. Bekerja dan berkarya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi membuktikan kualitas dan martabat diri sebagai manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Putri Sila dari kelompok 17 dengan NPM 2352011180. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu menurut Søren Kierkegaard, manusia bukanlah diri yang sudah selesai sejak lahir, melainkan sebuah proses melalui 3 tahapan. Eksistensi, tahap estetis, individu hidup untuk kesenangan dan menghindari kebosanan. Hidup bersifat sesaat tanpa komitmen moral atau tanggung jawab jangka panjang. Tahap etis, individu mulai menyadari kewajiban dan tanggung jawab sosial. Ia mengikatkan diri pada nilai moral, hukum, dan norma universal. Tahap religius, tahap tertinggi di mana individu membangun hubungan personal dan subjektif dengan Tuhan melalui lompatan iman atau leap of faith. Pada tahap ini, makna hidup tidak lagi hanya sosial atau nasional, tetapi bersifat spiritual dan eksistensial dalam konteks etika dan filsafat hukum seperti yang sering dibahas dalam pemikiran Prof. Abdul Qadir Muhammad. Bekerja dan berkarya dipahami sebagai proses eksistensial manusia bergerak dari orientasi kesenangan atau estetis menuju tanggung jawab moral atau etis hingga mencapai penyempurnaan hidup di hadapan Tuhan atau religius. Sekian yang bisa saya jelaskan. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arafan Usatalo dengan NPM 2352011034 dari kelompok 17. Baik, saya akan menjawab nomor 4. Berdasarkan pemikiran Prof. Abdul Qadir Muhammad, manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang hidup dalam tatanan budaya, memiliki akal, kehendak, dan moral. Sebagai makhluk budaya, manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu berada dalam relasi dengan manusia lain. Oleh karena itu,
Pencapaian tujuan hidup yang sempurna tidak dapat dilepas dari nilai moral, norma, serta tanggung jawab sosial. Selanjutnya, manusia mencapai tujuan hidup secara sempurna dalam hakikat sebagai makhluk budaya dengan cara yang pertama, menyadari dirinya sebagai makhluk berakal dan bermoral. Dua, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang dalam hubungan sosial. Yang tiga, menyampaikan nilai moral sebagai dasar setiap tindakan. Yang keempat, bekerja dan berkarya sebagai bentuk aktualisasi martabat manusia. Lima, mengarahkan hidup pada nilai kemanusiaan yang beradab dan bermartabat. Sekian dari saya.